Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dalam acara sharing kitab suci ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan lagi untuk bersharing kepada kita sekalian. Kami keluarga Dobis Tamba, Lidiati Burumanik dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang, Siantar. Pada kesempatan ini, saya dan istri akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari Sabtu 9 Oktober 2021. Bacaan dikutip dari Injil menurut Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk ikut merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami haturkan kehadapan-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan rahmat-rahmat yang telah kami alami dalam perjalanan hidup kami. Terutama ya Tuhan, atas kesempatan ini kami akan merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terangilah akal dan budi hati kami, supaya kami ya Tuhan dapat merenungkan, menyimak apa makna pesan sabda pada hari ini, sehingga kami ya Tuhan dapat membagikan kepada sesama kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan hari ini secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Saya akan membagikan kesan dan pesan terlebih dahulu, setelah itu istri saya. Setiap orang berusaha mencari kebahagiaan sepanjang hidupnya. Ada orang akan merasa bahagia jika keinginannya telah tercapai. Tolak ukur kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Ada orang merasa bahagia jika memiliki uang atau harta melimpah. Orang yang tidak punya anak akan merasa bahagia jika sudah mendapat momongan. Atau seorang pengangguran akan merasa bahagia jika sudah mendapat pekerjaan. Pertanyaannya,
apakah setelah mendapatkan apa yang telah diinginkan akan merasa bahagia? Pada kenyataannya, orang cenderung tidak puas dengan semua yang telah dimilikinya. Ia terus mencari keinginan lainnya agar mengalami kebahagiaan terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya tidak akan merasa puas dan mensyukuri semua yang telah dimilikinya. Bacaan Injil hari ini hanya terdiri dari 2 ayat. Ayat yang pertama berisi kekaguman seseorang terhadap Yesus. Ayat yang kedua berisi tentang tanggapan Yesus sekaligus koreksi tentang kebahagiaan. Orang yang pantas disebut berbahagia sebenarnya adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini ternyata mengingatkan kita bahwa rasa bahagia itu seharusnya bisa terus dirasakan, bukan hanya sesaat saja, bukan hanya waktu di dalam gedung gereja atau selama ibadah, tetapi harus dipelihara dengan mewartakan kabar gembira itu di tengah-tengah rumah tangga, di tempat kerja, dan di dalam pergaulan dengan masyarakat, dan di mana saja pun kita berada. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 27 yang berbunyi, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Mengapa Bunda Maria berbahagia? Karena Bunda Maria melakukan kehendak Allah. Ucapan Yesus yang mengatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Allah dan yang memeliharanya," sesungguhnya menunjukkan kepada ibunya, Bunda Maria, yang secara total telah melakukan kehendak Allah. Totalitas Bunda Maria dalam melakukan kehendak Allah dapat dilihat dari ucapannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bahkan terlihat secara jelas ketika Elizabeth berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Bunda Maria dihormati dan diistimewakan dalam gereja Katolik, bukan karena kesucian Bunda Maria melebihi Yesus. Bunda Maria manusia biasa yang dipilih dan dibuatkan oleh Allah dalam Alkitab. Dan Bunda Maria suci bukan dari dirinya sendiri. Ia suci karena Allah menyucikan dia untuk melahirkan Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan yang Maha Suci diam di dalam diri perempuan sembarangan. Perlu diingat kembali bahwa Bunda Maria berkata, "Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Tentu tindakan yang dapat kita lakukan untuk menyebut Bunda Maria berbahagia adalah dengan tindakan menghormati melalui berbagai praktek-praktek devosi. Bahkan bulan Oktober ini ditetapkan gereja sebagai bulan Rosario untuk menghormatinya. Karena itu, marilah kita meneladani ketaatan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kita. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat yang ke-28 yang berbunyi, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Cara pandang dan pikir saya berubah
saya menjadi selalu berpikir positif, selalu bersyukur terhadap semua yang Tuhan beri, baik ataupun buruk, dan terus mencari Tuhan dengan cara membaca, mendengar, dan berusaha melakukan firman-Nya. Yang paling saya syukuri adalah Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan kepada saya. Ini melebihi harta apapun yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena sukacita dan damai sejahtera itu tidak mengenal musim. Artinya, saat sedih, dalam mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sukacita, damai sejahtera ini tetap ada di dalam hati saya. Inilah kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Harta, kekayaan, kecantikan, popularitas, pangkat, dan kedudukan, semuanya sifatnya sementara. Tetapi sabda Allah kekal abadi dan memberi kebahagiaan sempurna bagi orang yang percaya. Saya akan selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya kita amalkan dalam hidup, yakni kita diingatkan Nabi Yesaya yang mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Firman Allah itu berdaya guna dan tidak akan pernah sia-sia. Orang yang mendengarkan dan melaksanakannya akan berbahagia. Kita hendaknya berani menilai apakah diri kita lebih banyak berbuat baik atau berbuat jahat kepada diri kita dan sesama. Jangan sampai kita merasa bahagia jika kita berhasil dalam kejahatan atau saat jauh dari Tuhan, sebab hal itu semu dan menyesatkan. Yesus bersabda bagi kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Hati dan pikiran kita sebenarnya selalu harus akan sabda Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Wartakan Tuhan yang hadir dan hidup lewat perilaku dan sikap kita, sehingga bisa dirasakan oleh sesama kita. Kita berjuang untuk kebahagiaan yang sejati, yakni dalam Tuhan, bukan dalam harta dan popularitas yang semu. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami, agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini. Mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan pada hari ini. Lewat sabda-Mu, Engkau mengajari kami tentang cara memperoleh kebahagiaan sejati, yakni dengan mendengarkan dan melakukan sabda-Mu. Semoga kami menjadi pelaku sabda-Mu, bukan hanya pendengar, dan semoga kami semakin percaya kepadamu dengan menyerahkan hidup kami pada penyelenggaraan-Mu.
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing ini, kami mohon dimaklumi. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sejahtera dari kami.